Bi, aku mau tanya ke kamu nih. Kita ngobrol-ngobrol sebelum bobo ya. Mm-mm. Aku kepikiran tentang eh, roots aku sebagai orang dan terkutip ya susah. Kalau dari papa mama, karena kakek orang kaya, tapi pas kakek meninggal warisannya habis sama anak-anaknya yang nggak bisa ngelola keuangan lah. Terus ya udah kita sebagai anaknya si Generasi kedua. generasi kedua udah nggak dapat apa-apa, jadi susah ya, dapat dikit-dikit alhamdulillah. Terus ya udah belajar dari survival, gimana bertahan hidup, akhirnya tercipta kebiasaan saving money. Tadi kita ngobrolin, kita berdua kalau makan sekali makan 100.000 200.000, tapi beli korek nih, yang satu 4.000, yang satu 10.000, tetap milih yang 4.000 ya, karena emang rootsku saving money. Terus aku kepikiran kan, pertanyaanku nih ke kamu langsung, apa momen saving money kamu yang paling kamu banggain? Soalnya aku ngerasa kayak bangga aja kalau misalnya ngirit tuh gue bangga, karena artinya gue disiplin, artinya Nabung apa ngirit? dua-duanya. Bisa dipisah ya? Loh, bisa nabung kan karena ngirit. Iya gak sih? Enggak juga sih. Kalau gajinya gede. Oke, ya udah, terserah kamu. Mau nabung mau ngirit terserah. Soalnya di aku kejadiannya itu dua konteks yang berbeda. Oke. Kita mulai dari nabung dulu kali ya. Ada dua momen. Yang pertama kepikiran adalah buat akhirnya aku beli laptop MacBookku sendiri. Karena itu barang termahal yang aku beli 2 digit gitu loh. Kalau misalnya handphone kan paling cuma waktu zaman dulu ya, itu kan masih 1 digit, semahal-mahalnya paling 9 juta gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak nggak terlalu inilah gitu. Tapi ketika aku berani dan mau untuk spending laptop belasan juta pakai uang sendiri, itu kayak achievement buat aku gitu. Itu kalau yang pertama ya. Tadi nabung apa ngirit? Ngirit. Ngirit. Oke. Saving money sekarang. Momen saving money mana yang paling membanggakan hidup kamu? Kalau yang paling membanggakan hidup aku adalah di momen kita punya saving untuk survive 3 tahun ke depan. Karena bukan lagi sekedar kayak gue bisa beli suatu barang. Tapi seberapa banyak gue nyimpen? Enggak, tapi ini seberapa lama tabungan gue bisa membuat gue bisa gue pakai gitu. Oh, oke. Karena kalau misalnya kayak ngeluarin belasan juta dalam satu hari, kesannya ya adrenalinnya tuh 1 kali doang gitu. Tapi kalau misalnya kayak dipakai terus pelan gitu, misalnya ya let's say beneran sampai 3 tahun pun ya udah gitu. Tabungan kita buat 3 tahun kan ya? Tergantung ranumnya gimana. Oke. By the way, kalau ini emang jadi ke-upload, Ranum tuh bisnis yang lagi kita bangun, tapi benar-benar bootstrap dari uang kita sendiri, nggak ada investor. Udah benar-benar pakai tabungan ya. Tabungan yang kita kumpulin dari 2 tahun Dia kerja. 2 tahun kerja lah. 2 tahun, benar 2 tahun kerja. Dan dari 2 tahun kerja itu kamu 2 kali ganti tempat ya. Dan itu kita mulai dari 0. Iya, tabungan 0. Mulai dari tabungan 0. Iya. Terus kita kerja 2 tahun dan bisa membuat kita punya life savings dalam tanda kutip ya, surviving untuk 3 tahun ke depan tuh secure banget. Dan lifestyle kita juga mendukung, karena terbiasa ngirit waktu di Bali sebelumnya kan. Sebenarnya bukan terbiasa ngirit sih, tapi kayak bisa membuat habit dari expenses yang minim. Ngirit tuh seakan-akan tuh kayak kita pengennya yang pengen tapi kita tahan-tahan. Iya, kita kan nggak pengen yang makan di luar terus setiap hari kan. Even kita maksudnya sebulan makan sari manis doang gitu, bisa. Jadi kayak nemu alternatif yang gue pengenin tapi dengan price point yang lebih low gitu. Nah itu segitu cukup gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak neko-neko gitu.
Kalau misalnya pun ke pantai kayak nggak harus ke beach club gitu kan, tapi ya justru raw pantainya gitu kan. Nanti itu menghemat gitu. Tapi kita suka, justru malah lebih mendingan itu daripada ke beach club yang ceduk gitu kan. Tuh berarti satu ngirit. Karena kita nggak butuh stimulus lagi, karena kita udah membahagiakan satu sama lain di rumah gitu loh. Jadi nggak perlu tambahan pressure dari luar rumah. Pleasure-nya ada di dalam rumah. Makanya kita bisa ngirit ataupun nabung. Iya, nggak terlalu butuh banyak nggak butuh banyak entertainment. Oh, nggak butuh banyak melakukan hal yang kita bayar ya. Yang di luar rumah. Karena even kita keluar duit misalnya agak gede tuh buat kosannya mahal, tapi ya itu biaya entertainment kita. Iya, benar-benar sih. Gitu. Bukan hanya biaya entertainment, even kadang-kadang jadi biaya penghemat makan gitu. Karena nggak keluar bensin atau daerah sekitar situ masih ada restoran-restoran yang oke dengan price point lo, terus bisa jalan kaki. Lo kalau nggak kawin sama gue nggak bakal tahu begini-beginian. Nggak bakal sih, nggak bakal. Aku nggak bakal mencicipi keadaan yang like duit zero bareng-bareng, bahkan duit zero sendiri pun. Bahkan bisa aja tuh kalau aku nggak ketemu kamu. That's what I'm offer to the table, guys. That's what I offer to the table. Freedom and challenge. Terus gue yang mau lagi, ya kan? Ya something yang aku nggak dapetin di rumah sih. Something yang sebenarnya aku curious. Aku tuh sebenarnya orangnya curious banget. Dari zaman dulu tuh I wanna know this, I wanna know that. Tapi nggak ada yang ngeladenin gue gitu loh. Gua bawa. Sekarang gue cemplungin. Dulu hanya sekedar explore ideas. Kayak oh gini, oh gitu. Karena nggak ada juga orang yang emang udah explore sana sini atau udah nyemplung di situ gitu di lingkunganku kan. Jadi hanya bisa sebatas explore ideas. Nah sama kamu aku tuh bisa experience itu. Bukan hanya angan-angan. Anjay. Langsung dilakuin.